Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kembali kita akan belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 6 Februari tahun 2021 yang bersama dengan gereja kita memperingati peringatan Santo Paulus Miki, imam dan kawan-kawan martir. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber kekuatan semua orang kudus, Engkau berkenan memanggil Santo Paulus Miki dan kawan-kawan untuk memperoleh kehidupan melalui salib. Kami mohon semoga berkat doa permohonan mereka, iman yang kami akui, kami pegang teguh sampai akhir hayat kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, para sahabat Yesus, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah sejenak. Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat, dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Mereka mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulalah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus." Para sahabat Yesus yang terkasih, kiranya dari cerita Injil yang kita dengarkan, bagaimana Tuhan Yesus setelah mengutus para muridnya kembali dari pewartaan tentang kerajaan Allah, lalu mengajak mereka untuk ke tempat yang sunyi, berdoa, lalu mereka bisa ngobrol, bisa sharing tentang pengalaman mereka, dan juga lalu bisa beristirahat. Namun yang terjadi ketika mereka hendak pergi ke tempat sunyi, tiba-tiba datanglah orang-orang banyak yang ingin bertemu dengan Yesus, mendengarkan ajarannya. Lalu karena tergerak hatinya oleh belas kasihan, Tuhan Yesus tidak jadi pergi ke tempat sunyi, tetapi mengajar orang-orang itu. Kiranya kita bisa belajar dari sikap Tuhan Yesus ini yang mengutamakan manusia dalam setiap hal hidup ini. Karena tergeraklah hatinya dan merasa bahwa orang-orang ini seperti domba yang tidak punya gembala. Artinya tidak ada yang menuntun mereka, tidak ada yang mengarahkan mereka, tidak ada yang memimpin mereka, dan sewaktu-waktu bisa diserang oleh serigala-serigala karena tidak ada gembalanya. Semoga kita juga memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, yang tidak lagi mementingkan diri, tetapi memahami apa yang dibutuhkan oleh manusia sekarang ini, yakni menjadi sahabat, menjadi teman, ada setiap saat, dan tidak lagi mementingkan kepentingan diri sendiri, karena yang paling utama adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang penuh belas kasih, yang mengerti kebutuhan sesama, dan dengan demikian keselamatan terwujud di antara kita semua. Semoga juga dalam situasi pandemi ini kita diingatkan untuk tergerak hatinya oleh belas kasih dan lalu peduli dengan sesama, dengan menjalankan protokol kesehatan, dengan selalu menjaga kesehatan diri sendiri,
dan juga menolong orang-orang yang membutuhkan dalam situasi apapun, dan supaya kita juga terhindar dari segala macam mara bahaya dan penyakit, karena hati kita seperti hati Tuhan Yesus. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan banyak sekarang abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk peduli bagi sesama, tergerak hatinya oleh belas kasih, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.